mulai dari bulan Maret, eh ya namanya kalau pandemi begini kan banyak usaha tutup, eh apapun yang kita jual pun agak sulit gitu kan. Tapi memang Tuhan punya cara yang luar biasa buat saya. Dari mulai awalnya saya diminta sama teman untuk jaga gudang telur sampai sebulan. Setelah itu saya keluar, Tuhan juga kasih jalan yang lain lagi, yaitu saya jualan kebetulan di belakang rumah ada alpukat mentega yang waktu itu panen. Dari situlah banyak banyak pembeli, Tuhan kirim banyak pembeli. Akhirnya saya beli dari luar dan ya sampai hampir setiap hari itu ada yang pesan gitu. Wisman. Sampai sebulan yang lalu setelah itu stop dari itu, saya sudah mulai banyak yang berkurang untuk beli karena memang sudah mulai buka ini kan, jalur PSBB-nya sudah mulai buka. Terus ada teman ngajak untuk kita jualan minyak ada minyak kayu putih, minyak kelawang, dan itu semua dari komunitas masyarakat adat yang ada di Papua, di Maluku. Itu yang memang, dan sampai sekarang saya masih ya usaha itu. Dan memang puji Tuhan, minggu lalu saya dibilang seminggu yang lalu tuh Tuhan ingatkan saya dengan satu lagu di refnya aja. Setiap hari itu Tuhan ingatkan itu. Itu lagunya, bersamamu Bapa, luar biasa. ku lewati semua. Yes. Bersamamu. Itu lagu itu Tuhan ingatkan itu hampir pokoknya setiap hari itu pasti itu. Dan suatu waktu saya lagi telepon sama teman hari Jumat, saya lagi telepon sama teman pagi. Dia nanya proses apa yang akan kami lakukan nanti di Papua, karena saya sama teman ini akan ke Papua, dampingi untuk ada sertifikasi kawasan adat di sana di Papua. Kami sekarang lagi nunggu kepala adatnya datang aja. Jadi nanti kami akan sana. Jadi waktu itu saya lagi diskusi dalam perjalanan ke depan kompleks. Dalam diskusi itu jujur saya langsung kasih step-step gitu, apa yang harus dilakukan oleh kepala adat gitu untuk membuat perda tentang hutan adat di kawasannya. Jujur, saya hanya lulusan SMA. Tapi waktu itu Tuhan kasih hikmat buat saya, dan saya sampai teman saya bilang, kamu kok bisa tahu itu semua ininya, step-stepnya.
yang kasih gitu. Saya bilang, saya nggak punya kemampuan ini, tapi memang Tuhan kasih gitu. Nah, jadi setelah itu saya diskusi, saya balik, pulang sampai ke rumah, saya duduk sebentar, tiba-tiba lagunya juga diingatkan gitu. Lagunya diingatkan, dan waktu itu saya ingat sekali Roh Kudus mengarahkan saya untuk bernyanyi sekencang-kencangnya. Dan saya nyanyi sekencang-kencangnya dengan hati sampai saya nangis gitu. Nangis, minta ampun. Terus saya minta ampun, setelah itu saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya ini orang lemah, saya hanya butuh hikmat-Mu. Dan tahu apa yang terjadi? Setelah itu saya merasa sesuatu yang lain gitu. Saya punya kekuatan baru gitu. Ada yang hilang, dan seperti apa ya, mungkin beban yang selama ini ada dalam diri saya itu seperti lepas, dan saya dapat semacam kekuatan baru gitu. Dan itu setelah itu saya terduduk di di tempat duduk yang sekarang saya duduk ini, terduduk lemas. Saya istirahat kira-kira 10 menit, setelah itu baru saya keluar lagi karena saya ada janjian waktu itu ke Jakarta. Itu yang saya rasakan, dan selama perjalanan saya ke Jakarta, saya di dalam angkot dan sampai di dalam kereta pun saya masih bernyanyi tapi dalam hati gitu, dan mulut hanya hanya begitu aja, seperti menaum gitu. Sampai di kereta tuh banyak orang lihat, tapi saya nggak pusing gitu. Orang satu gerbong tuh pada lihat gitu, karena saya seperti begitu aja. Jadi hanya ini terus tidur gitu, sampai ada yang di depan saya cewek berapa orang tuh lihat, ada yang ketawa-ketawa, saya cuek aja. Bilang gila kali, Pak. Iya, jujur saya bilang kalau orang mungkin berpikir saya gila gitu. Tapi ya itu kejadian sampai saya waktu itu sampai tukar kereta di Tanah Abang karena saya mau ke Bintaro. Sama naik kereta yang ke arah Bintaro pun sama juga, masih tetap gitu. Nah, itu yang saya alami satu hari itu, hari Jumat, dan puji Tuhan ya saya merasa ada sesuatu yang lain gitu buat saya. Dan saya yakin bahwa ini kehendak Tuhan buat saya, untuk saya dampingi masyarakat ini. Untuk karena banyak hal yang sudah mereka lakukan. Mereka bisa mengelola hutannya dengan baik. Mereka bisa menghasilkan beberapa minyak dengan peralatan yang ada. Dan juga dari situlah tinggal kami ini yang turun ke sana mencoba untuk sertifikasi kawasan itu, dan supaya tidak terganggu dari rencana-rencana untuk pembangunan kelapa sawit lah, dan juga ada ideologi baru yang mau masuk. Saya mau share di sini bahwa yang ditakutin oleh teman-teman komunitas masyarakat adat yang ada di Tambrau adalah mereka takut terhadap ideologi Islam. Karena di sana cara mereka masuk tuh dengan banyak cara. Makanya kita mungkin lihat bahwa ada beberapa suku yang sudah masuk Islam semua dengan janji-janji yang banyak. Itu yang membuat mereka
kepingin kalau bisa jangan dari Islam yang masuk ke daerah mereka. Itu aja yang bisa saya share buat teman-teman. Ya, saya yakin bahwa kita punya pengalaman yang beda-beda yang Tuhan inginkan bagi kita untuk kita menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi sesama kita. Itu aja. Terima kasih. Tuhan Yesus Pak berkati. George. Semua yang terbaik buat Pak George. Terima kasih Sama-sama. sharing yang memberkati buat kita semua di tempat ini. Ya. Teman-teman, ada satu orang lagi yang mau kesaksian nggak di sini? Kita topiknya malam ini tentang surah nih, tentang kita berserah. Mungkin ada teman-teman bro. Hah? Aku bro ya. Oke. Bentar aja ya. 5 menit aja deh pendek supaya waktunya enggak ini. Dari tadi sih kepengen cuman dengerin kesaksiannya Bro MP sama Pak Jos tadi luar biasa ya. Jadi gini, bingung mau ngomong apa. Tadi Pak Pisi kan ngomong saya kelihatan capek banget. Bener saya capek banget. Jadi kemarin cuma tidur 4 jam. Ini kesaksian pribadi aja langsung. Minggu lalu saya juga nggak ikut chapter. Terus kemudian Jumat kemarin di JPCC Komsel saya date, saya juga bukan ikut karena date-nya dibatalin karena kemarin Jumat itu kan holiday ya, holiday panjang, jadi nggak ada holiday. Terus pekerjaan saya ada 1-2 proyek di government, di pemerintah lagi ada masalah. Ini Bro Arman juga salah satu partner saya lagi di Batam udah 3 minggu. Tadi beliau ngomong akan di lapangan sampai jam 10, tapi sekarang ada di chapter, so thank you very much. Jadi hektik banget, pusing banget, kepala, penat, leher sakit gitu ya. Tapi saya tetap berusaha setia, saya ke chapter. Dan waktu tadi puji-pujian, nggak tahu kenapa, saya nggak bisa ngerasakan apa itu, tapi ada damai sejahtera. Yes. Benar-benar damai sejahtera. Hektik banget. Saya tadi barusan sampai di tempat sini jam 7.15. Saya ganti baju, saya mandi dulu 15 menit, udah just duduk di sini, melihat teman-teman muka-muka baru, nggak tahu kenapa saya happy. Disitulah saya merasakan satu komsel, satu komunitas, satu platform ini penting supaya kita dapat ketemu satu sama yang lain gitu. Kalau enggak kita nggak bisa kayak berbicara gitu. Terus tadi dengar Bro MV mulai kesaksian menceritakan tentang semua pelayanannya, memberkati orang lain di agama tetangga. Saya ngerasakan, wah saya nggak ada apa-apanya ini sepertinya. Nothing saya gitu, nggak ada apa-apanya. Ternyata Tuhan bisa pakai gitu. Semua dari Tuhan. Terus kesaksiannya tadi juga Bro George, luar biasa. Jadi singkat aja saya cuma mau cerita, intinya ketika kita mengikut Tuhan, semuanya nggak semudah itu. Bisa dibilang dulu ketika saya belum lebih taat, enak-enak aja, nggak gue pikirin gitu. Saya nggak berpikir panjang. Tapi ketika mengikut Tuhan kok lebih susah. Jujur aja sekarang ya, at the point, ekonomi sekarang semua lagi susah. Saya merasa nggak cuma saya aja, cuman lebih susah. Cuman nggak tahu kenapa Tuhan kasih di hati saya, it's going to be okay, tenang aja. Ada damai sejahtera itu, dan saya nggak jadi selfish, cuman egonya kepada diri sendiri. Jadi nggak lebih mudah, tapi ada kekuatan itu. Saya juga nggak tahu apa, is faith. Jadi saya tetap percaya, walaupun dulu mungkin nggak pusing, tapi damai sejahtera itu nggak ada. Sekarang kondisi lebih susah, tapi ada kedamaian sejahtera itu. Dan ini karena beberapa hari nggak ada pertemuan, saya pun sudah terbawa arus gitu, baru join sebentar. Jadi saya tadi makanya tulis di situ, saya terberkati sekali oleh chapter hari ini. Itu aja. Thank you. Thank you, luar biasa, Bro Billy. Tuhan lancarkan. Pokoknya intinya kita semua percaya seperti yang dikatakan pada saat aku singgung lagi ya sekali lagi tentang Petrus yang tadi keluar dari perahu, karena aku lagi baca tentang berjalan di atas air, yaitu Petrus. Jadi kenapa dia bisa melihat Tuhan Yesus, dan dia berkata begini loh, kalau saya lihat itu ya, dia di Matius 14:29, Yesus berkata bahwa datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia nggak peduli loh angin apa segala macam. Dia kalau misalnya fokus sama Tuhan, pasti dia nggak akan tergelincir.
pada saat dia fokus sama Tuhan, pasti dia nggak akan tergelincir, nggak akan jatuh. Dia bilang, Tuhan langsung bilang, jangan takut pada saat dia tergelincir. Kamu kenapa kurang iman? Kamu lihat apa? Ternyata dia lihat ombak, lihat deru ombaknya. Nah, kalau dia lihat Tuhan Yesus, saya yakin pasti enggak. Nah, kembali lagi, kenapa yang orang lain itu enggak keluar dari perahu juga? Nah, saya sih terpikir bahwa Tuhan tuh berpesan di satu di aku saya lupa ya. Dia bilang percaya, datang aja, terus ini aku jangan takut. Saya percaya gitu. Semua di sini kita mengalami kesusahan. Saya yakin, saya tahu itu semua. Semua di sini pasti mengalami kesusahan. Apalagi di masa pandemi yang masih belum kelar. Kalau dihitung-hitung udah sekitar jalan 5 sampai 6 bulan. Ya, 5 sampai 6 bulan dari bulan Maret. Saya ingat banget dari tanggal 13 Maret itu sudah PSBB, sudah di lockdown kita. Tapi sampai saat ini pun kayaknya masih belum ada sesuatu yang mencerahkan kita gitu loh. Tapi kita sangat yakin banget kita harus percaya kepada Tuhan gitu loh. Kita harus yakin bahwa ini semua akan berlalu. Amin. Ekonomi akan tetap bisa mungkin ada berita bahwa resesi ekonomi tahap pertama lah apa segala macam. Jujur waktu pas ada dari grup itu di WA grup bahwa ekonomi akan mengalami resesi pertama, saya nggak mau baca. Kenapa? Saya pikir kalau saya baca nanti kepikiran lagi gitu loh. Saya cuma berdoa. Aku baca di kopnya aja, di caps lock-nya itu udah, tapi aku cuma berdoa aja. Tapi saya yakin bahwa semua akan dipulihkan. Makanya tema pada malam hari ini kita mesti gimana sih berserah? Kita mesti belajar berserah kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan tuh pasti nolong. Tuhan nggak akan meninggalkan anak-anaknya. Pasti kita sebagai anaknya dan Allah Bapa kita nggak akan pernah meninggalkan anaknya. Kita sebagai anaknya dan dia sebagai bapaknya. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur banget pada malam hari ini kita pasti diberkati chapter pada malam hari ini sharing-sharingnya dari Bro Reno dan juga Bro David. Ada teman satu, ada yang mau kesaksian lagi nggak? Kalau nggak ada, minta 1 menit boleh nggak? 1 menit. Nggak boleh. Buat Bro MV apa sih yang nggak boleh? itu ini bayaran karena saya sama Halim nggak pernah jadi pembicara di BHI 12. Ya. Jadi begitu, Be. Nanti, Be. Ada pasti ada, Be. Jadi gini, ada satu member kita di Bundaran HI 7, Bro Domi. Dia bulan lalu itu duduk sama saya di sini, di Kalibata. Orang kalau udah ketemu saya di Kalibata City, jujur itu pasti problemnya berat banget. Dan ketika kami berdiskusi, dia udah stres banget, pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma bilang apa, bro, santai. Kalau udah Tuhan, waktunya Tuhan akan angkat lu. Pasti dia akan angkat. Dan lu naik level, benar-benar lu akan naik level. Yes. Nah, ketika dia datang ngambil contoh sayuran di tempat saya, itu ada David. Dan ketika dia pulang, sebelum pulang, kami masih ngobrol. Saya bilang, jalan aja. Percaya deh, kalau emang bisnis ini nggak jalan, pasti ada maksud Tuhan yang lain. Dan waktu dia antar pulang bareng David ke tempat kereta, and then dia bilang terakhir kemarin minggu lalu, jam 1 malam dia telepon saya. Dia bilang, bro, emang Tuhan ya punya cara itu luar biasa. Dia mau saya sampai harus seberlututnya, menangis-nangisnya, sampai saya hanya bisa berserah, Tuhan, God, terserahlah, lu mau ngapain kek. Sampai segitunya. Dan tahu teman-teman, minggu lalu, dia pemulihan. Orang lagi krisis seperti ini, pandemi. Dia diterima bekerja. Di HP, dengan dia punya mantan klien dari 2014. Dan dia sekarang memegang cabang di Bekasi dan Cikarang. Dan ada beberapa tempat untuk menghandle pekerjaan tersebut. Dan dia kaget, hari Rabu lalu, dia menerima fasilitas kendaraan mobil dari perusahaan. Wih. Itu dia cuma bisa bilang sama istrinya, ini semua Tuhan. Yes. Jadi, Amin. tidak ada yang mustahil bagi anak-anak Tuhan yang hanya bisa berlutut, berserah, menangis sama dia. Karena apa? Tuhan mau kita benar-benar berserah. Itu sih. Dan kemarin Sabtu, hari Sabtu kemarin,
Dia ke tempat saya dan kami ke Bintaro, kami sharing bertiga dengan salah satu member kami, Bunda Rana I7, Anton Anggoro. Kami dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kami hanya bisa apa? Mengucap syukur. Apapun itu. Intinya berserah, mengucap syukur. Dan minta hikmat sama Tuhan. Pasti Tuhan akan. Wih, Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ngajak-ngajak lagi. Thank you, Be. Thank you. Oke, saatnya kita masuk kepada yang pertama. Bukannya lu ke Bali, Be. Gua nggak ke Bali, Be. Itu rumahnya Anton Anggoro. Oh, Jadi lu tulis rumahnya nuansa Jawa kuno. Dia beli itu rumah kayu rumah dia gotong dari sana. Makanya kita hanya gangguin aja bilang kita lagi di Bali. Itu cuma di rumahnya. Iseng ya si leader kita ini iseng banget. Kami lagi. Soalnya yang saya selama ini selama 1 tahun 6 bulan saya mentoring juga beliau itu punya 10 perusahaan dan beliau bankrupt. Dan kami lagi doakan sekarang mudah-mudahan Amin. Mudah-mudahan bulan 8 ini, pokoknya bulan 8 ini dalam nama Yesus perusahaan pabrik dia Tima yang di Bangka bisa berjalan. Kami mohon doa teman-teman juga. Amin. Orang-orang yang cukup berat yang saya layani cukup berat. 10 perusahaan bankrupt, dia sampai stres, mau gila, mau semuanya dia udah lakukan. Begitu kita ketemu kita di full gospel, orang-orang full gospel, dia melihat kita happy, dia melihat sukacita. Sekarang pun apapun permasalahan yang dihadapi saat ini, dia bisa hadapi dengan tenang, dia bisa hadapi dengan kuat, dan dia hanya bisa berserah dan terus belajar firman lebih dekat sama Tuhan. Pemulihan keluarga sudah terjadi, puji Tuhan selama kami mentorin, dan anak hubungan dengan anaknya sekarang yang pertama itu teman bersama David Abirama, dia udah mulai belajar Alkitab, dia udah mulai dekat diri juga sama Tuhan, dan dia melihat kita sekalipun bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi Tuhan selalu memberikan kita cara untuk bagaimana kita bisa happy, sukacita tanpa kita harus memikirkan apa yang terjadi hari ini dengan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu sih. Yeah. Strong in the Lord, itu penting banget. Itu bukan sekedar strong in, tetapi itu adalah pernyataan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Thank you. Yeah. Thank you penguatannya. Thank you. Oke, saatnya kita beralih kepada Bro Reynold Samara untuk pertama kali pembicara ya. Silakan Bro Reynold bisa perkenalkan diri. Awalnya perkenalkan diri terus nanti baru ada isi daripada kesaksian. Oke. Waktu dan tempat, silakan, Be. Ya. Saya minta waktu 5 jam bisa enggak? 10 jam. Masa, Bro? Nggak apa-apa, Bro. Be strong in the Lord seperti pada Efesus 6:10-18. Jangan lupa pakai pakaian perang sepanjang waktu, karena kadang nggak cukup dengan be strong saja, karena musuh kita sangat lihai ya. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa tadi sangat menginspirasi saya untuk terus bersaksi, mewartakan kebesaran Allah kita. Dan saya juga perlu terima kasih sama support dari teman-teman chapter saya, bisa bergabung malam ini, dan salam kenal untuk semua yang ada di sini yang baru kenal saya dan baru bertemu hari ini. Dan juga saya minta kepada Roh Kudus untuk menuntun setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya agar bermanfaat dan tidak menyesatkan. Amin. Sebelum saya memulai kesaksian soal surrender all ini, atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri, karena ada katanya, tidak kenal maka tidak sayang. Meskipun di Alkitab Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi siapapun, meskipun orang yang kita tidak kenal, bahkan musuh sekalipun. Hebat toh Yesusnya kita. Nggak masuk akal menurut manusia. Ya, nama saya Reynold Samara, lahir 37 tahun yang lalu, tumbuh besar di kota Tambua, NTT, perbatasan sama Timor Leste. Saat ini domisili di Surabaya, pernah kuliah International Business di Gold Coast, Australia, tapi tidak sampai selesai karena males. Saya diberkati dengan seorang istri, 2 orang anak, cewek yang lucu-lucu, cewek umur 8 tahun, cowok 4 tahun, dan mereka sangat menghibur saya untuk menjalankan hidup saya, dan juga tidak lupa orang tua saya, yang mama saya juga ada di sini, dan juga mungkin papa saya. Halo. Mamanya Reynold.
Ya, saya adalah member FGB yang aneh sebenarnya karena saya chapternya di Serpong, ya English chapter, terus chapternya juga di Kupang, tapi saya tinggalnya di Surabaya. Jadi mau dibilang saya chapternya netizen. Jadi mungkin saya harus bikin chapter YouTube atau chapter sosmed kali habis ini. Nah, Multiplikasi. profesi ya itu iklan sekalian. Saya pekerjaannya entrepreneur, punya home industry, produk kopi di NTT, dan juga produk spon busa untuk tempat tidur dan lain-lain. Terus punya perusahaan di Timor Leste, CWN Consultants, yang kita di feasibility study, detail design, supervisi untuk irigasi dan bendungan, dan logistik ekspedisi supplier bahan bangunan ke produk ke proyek-proyeknya pemerintah, BUMN dan perusahaan asing juga, khusus di bangunan bendungan. Dan profesi yang paling terakhir ini adalah YouTuber, konten Kristus, channel pakai nama saya, Reynold Samara Hidup Dalam Alkitab, yang baru mulai sekitar 2-3 bulan terakhir ini, karena setelah mengalami pergumulan kurang lebih 2 tahun. Itu sebenarnya YouTube channel saya itu terinspirasi dari Full Gospel ya, karena dari situ awal saya memulai untuk membuka diri kepada dunia. Mungkin pertama ini yang perlu saya sampaikan, ini sekilas info tentang saya dulu dan sekarang. Saya dulu adalah lahir dari keluarga Katolik dan bisa dibilang Kristen KTP. Sekarang kalau ditanya gereja di mana, saya bilang saya gereja dimanapun, doktrin apapun, nominasi, denominasi apapun, yang penting fondasinya satu. Yesus adalah Tuhan dan otomatis Alkitab. Karena saya percaya agama tidak bisa menyelamatkan saya, cuman Yesus saja yang bisa. Tapi pertanyaannya adalah Yesus yang mana? Otomatis Yesus yang kita kenal di Alkitab, karena banyak agama lain pun juga mengklaim mengenal Yesus menurut versi mereka yang entah dibengkok-bengkokkan seperti apa. Mungkin Bro David yang lebih tahu itu. Ya, sama-sama lah. Kebetulan interest saya adalah apologetika. Apologetika itu mungkin secara mereka membela konflik internal maupun eksternal daripada menjembatani dan juga meluruskan opini, entah dari dalam kita kekristenan sendiri maupun serangan dari luar. Misalnya kalau dari internal, Katolik dan Protestan, mungkin Reform sama karismatik dan lain-lain. Dan juga eksternal, seperti ya mungkin bro semua tahu Zakir Naik lah, kawan-kawannya mereka yang menyerang kita kekristenan. Ya, Bani Muhammad Hijab, Sabir Ali, dan lain-lain. Bahkan yang paling ngetrend sekarang ini yang mungkin di Indonesia kita tidak terlalu Ya walau nih. ya itu pokoknya best friend mereka, tapi kita punya Christian Prince. Terus ini kalau concern saya ini karena saya sendiri juga pernah di dalam dunia ini, saya dulu percaya New Age religion. Jadi di situ perkumpulan ateis, ada politeis, ada gnostik, agnostik, orang-orang skeptik atau jiwa-jiwa yang tersesat karena misinformasi. New Age religion itu percaya alien, teori konspirasi, campur agama sana sini. Bahkan public figure yang hebat seperti Oprah Winfrey itu adalah orang penganut New Age religion ya. Jadi intinya sebenarnya New Age religion itu percaya bahwa setiap individu adalah Tuhan atas dirinya sendiri, dan kita memiliki kekuatan spiritual untuk menjadi seperti Tuhan. Jadi ingat ular dan Hawa tuh. Dan juga film-film dokumenter, Ancient Alien, Da Vinci Code, dan lain-lain itu banyak mendistorsi, membelokkan persepsi kita kalau kita tidak paham betul-betul Alkitab. Saya pun pernah terjebak dulu dalam dilema seperti itu, karena saya mendengar asumsi, sedangkan saya sendiri tidak pernah mendalami iman kekristenan saya, terus tidak pernah baca Alkitab dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau sekarang nonton Zakir Naik atau nonton Ancient Alien, kadang-kadang saya merasa konyol sendiri. Kok dulu percaya gitu. Dan saya juga memiliki karunia bisa bernyanyi. Dulu saya adalah vokalis band lokal.
Saya main musiknya, nyanyi itu musik death metal. Wah, kok Mungkin sama saya- nih? Sama Wih, kan? keren. Death metal, heavy metal, dan kawan-kawan. Tapi bukan Bon Jovi ya, itu aluminium berarti. Sekarang saya nyoba untuk bernyanyi dan menyembah Tuhan. Baru nyoba. Cuman kebetulan saya nggak pintar bermain musik. Jadi ya sementara ini saya karaoke aja dulu di YouTube. Perjalanan pengalaman saya mengenai surrender all ini terjadi sekitar 6 bulan terakhir ini. Jelas balik 6-7 tahun yang lalu dalam hidup saya itu adalah masa golden keemasan saya. Ekonomi saya menjadi luar biasa 6 tahun yang lalu, tapi saya menjadi orang yang sombong. Saya merasa hebat atas kemampuan saya sendiri, menganggap remeh Tuhan, saya pesta pora, mabuk, narkoba, pornografi, emosi, marah-marah, dan lain-lain. Waktu itu hidup saya terasa seperti di surga dunia. Apapun yang saya mau beli, bisa. Apapun yang saya inginkan. Terus saya juga ateis waktu itu, dan juga karena bingung, karena didistorsi dengan informasi Tuhan Yesus sepertinya begini, begitu. Aduh, ribet banget, karena saya juga kebetulan mungkin malas juga untuk mencari tahu seperti apa kepribadian Tuhan yang sebenarnya. Tapi pelan-pelan segala sesuatu jadi berbalik. 2 tahun terakhir ini masa yang sangat sulit untuk saya, dari kesehatan, keluarga, ekonomi, kegagalan usaha, depresi, rasa takut, terus datangnya COVID, plus hutang sana-sini, termasuk hutang ke koko saya, ke orang tua saya, mungkin mama saya juga dengar, yang belum lunas by the way. Sabar ya, Ma. Debt collector yang telepon satu hari bisa ratusan kali dari berbagai arah, dan karena frustrasi saya mengurung diri, saya bergumul dengan keadaan saya dan keluarga yang bertubi-tubi. Saya merasa ditelanjangi, dan Tuhan memproses saya sehingga saya merasa tanpa Dia saya bukan apa-apa. Saya tidak bisa apa-apa. Tuhanlah yang memberikan segala kebaikannya kepadaku, namun saya angkuh dan menyia-nyiakan. Tapi itu adalah golden moment, turning point buat saya. Karena dalam kesengsaraan dan kehinaan itu saya belajar mengenal Tuhan lebih dalam melalui Alkitab. Saya mengenal pertama Tuhan, mengenal kembali itu dari YouTube. Karena work from home, jadi saya punya banyak waktu luang. Dan saya termasuk orang yang keras kepala, kalau ingin cari tahu sesuatu itu saya cari sampai akar-akarnya. Saya nonton jutaan video apologetik dari Frank Turek, Ravi Zacharias, J. Warner Wallace, dan juga mungkin seperti Christian Friends, David Wood, dan kawan-kawan. Bahkan dari pihak seberang pun saya nontonin satu persatu. Dan juga khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta senior, Derek Prince, John MacArthur, Billy Graham, dan lain-lain di YouTube. Namun saya juga waktu itu tidak langsung percaya dengan kata-kata mereka. Saya juga mencari referensi dan mulai baca Alkitab, sampai belain pakai 4 bahasa, dan akhirnya ribet sendiri juga. Pakai overview dari internet juga sih. Jadi ya lumayan bisa cepatlah belajar. Saya mulai belajar berdoa. Dulu kalau ditanya istri, kok imam keluarga enggak pernah berdoa? Jawaban saya selalu sama. Saya berdoa di dalam hati, cuman kamu aja yang nggak pernah tahu. Padahal sebenarnya saya males berdoa. Terus saya belajar puasa, membaca Alkitab setiap hari, memulai fellowship seperti Full Gospel ini. Dan thanks untuk Bro Nicholas, dia udah undang saya berbulan-bulan, sampai saya blokir teleponnya. Saya nggak pernah balas WA-nya karena waktu itu saya lagi mengurung diri, bertapa di dalam ruang kecil saya setiap hari. Hasil dari pergumulan itu perlahan-lahan Tuhan mulai merestorasi keadaan saya. Pelan-pelan bisa mulai mencicil utang-utang, dan pekerjaan meskipun sepi, ada saja Tuhan cukupkan pas dengan yang saya butuhkan. Amin. Tapi bukan yang saya inginkan. Tuhan sediakan pas dengan yang saya butuhkan. Karena kalau yang saya inginkan itu klik begini, lunas semua utang. Plus dimultiplikasi, lipat ganda, berezeki lipat ganda. Itu yang saya mau. Tapi kan itu bukan dari Tuhan. Oleh karena itu saya belajar untuk berserah saja kepada Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan akan memulihkan
keadaan saya pada waktunya sesuai kehendaknya. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus saja pernah berdoa minta cawan ini untuk pergi dariku, tetapi dia kembalikan kepada Bapa bahwa Thy will be done. Kehendakmu jadi, bukan kehendakku. Apalagi saya harus belajar untuk merendahkan diri dan berlutut di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala kesalahan saya. YouTube channel saya ini lahir dari keterpurukan saya. Waktu itu saya lagi sering mengurung diri di dalam kamar atau di dalam ruang doa. Terus saya berdoa kepada Tuhan, bertanya, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Waktu itu saya tidak punya cukup uang untuk berbagi dan berbuat apa-apa untuk membalas kebaikanmu. Tapi waktu itu Tuhan menunjukkan, kamu punya kaki, kamu punya tangan, kamu punya tubuh yang sempurna. Terus malamnya waktu itu saya tidur, saya nonton YouTube, keluar video dari Nick Vujicic, mungkin ada yang tahu yang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dan di saat itu saya merasa malu, saya merasa iman kecil saya ini benar-benar manja. Dan dari situ juga ada beberapa kali saya merasa ragu dengan kemampuan saya. Terus saya juga berdoa dan tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya sudah pantas untuk bersaksi untuk-Mu, Tuhan? Tapi Tuhan ingatkan untuk belajar dan merendahkan diri seperti kisah-kisah di Alkitab. Oleh karena itu saya punya kerinduan ingin sekolah teologi dan mohon doa dari teman-teman. Dan beberapa kali saya ragu, saya nonton YouTube juga, ada kesaksian dari yang sangat mempengaruhi saya itu, 2 perempuan ex-muslim dari Iran. Mereka 2 umur 23-25 tahun, dan mereka dipenjara, dan mereka keliling kota pikul ransel yang isinya Alkitab, mewartakan sampai di penjara. Di dalam penjara pun masih memberitakan Alkitab dan mengubah banyak jiwa di dalamnya. Mungkin setelah ini saya kasih linknya kalau ada yang belum pernah tahu. Itulah kuasa kesaksian yang seperti Bro David lakukan di channelnya itu. Kesaksian itu enggak main-main powernya. Jadi lanjutkan terus Bro David. Sama-sama, kita bisa. Full gospel, man. Sampai saat ini terus terang saya belum tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak peduli, saya tidak mau tahu, saya ikut saja, saya jalankan saja. Tetapi otomatis proses ini juga tidak bisa saya cuma pakai perasaan ya. Pasti ada disiplin yang harus saya lakukan juga. Misalnya berdoa, doa. Ada pepatah yang bilang, saya biasanya doa nggak pernah lama, tapi tidak pernah lama tanpa doa. Kadang saya merasa malas untuk berdoa, saya seret diri saya untuk berdoa karena Tuhan tidak pernah memberikan roh kemalasan kepada kita. Itu mungkin dari pihak seberang. Terus baca dan renungkan Alkitab. Kadang-kadang dulu saya pernah mencoba untuk membaca, tapi kadang-kadang merasa bingung dengan konten karena saya tidak berserah dulu pada Tuhan. Saya tidak membuka hati, saya tidak benar-benar ingin mencari tahu apa itu kebenaran. Terus dan juga hal ketiga yang saya pelajari itu adalah kendalikan diri dari dosa. Dosa kecil. Kadang-kadang orang berpikir dosa yang harus yang wow ya. Padahal enggak. Mungkin emosi, benci, iri hati, pornografi, nafsu, termasuk nafsu makan ya. Karena dengan mengontrol nafsu makan, saya bisa turun 40 kilo lebih selama 1,5 tahun lah, hampir 2 tahun. Jadi hampir separuh dari berat badan saya hanya dengan mengontrol keinginan sebenarnya. Jadi mungkin dalam iman pun kita bisa melakukan hal yang sama harusnya. Dan juga yang keempat, saya punya istri. Dulu nggak tahu masak, sama sekali. Waktu itu dia pernah nyoba masak Indomie, dapur saya hampir kebakaran. Tetapi karena pergumulan ini, kami sama-sama sujud di depan Tuhan, meminta petunjuk apa yang bisa kami lakukan untukmu, dan kebetulan sekarang kami jual online roti-roti yang lagi in di saat ini, dan kita jual tanpa mengambil profit, bahkan modal pun kami sumbangkan semua ke panti asuhan atau
tempat manalah kira-kira yang membutuhkan, dan penjualan puji Tuhan luar biasa dan tidak saya sangka-sangka. Terus yang terakhir itu adalah bersaksilah. Karena kita tidak pernah tahu impact yang bisa terjadi dengan orang yang mendengarnya, meskipun sepele, mungkin meskipun tidak berarti. Karena contoh mungkin kesaksian saya dibandingkan orang-orang lain jauh sekali. Ada yang lebih hebat seperti 2 wanita Iran itu powerful. Saya benar-benar nonton video itu, saya tersungkur dan merasa malu sekali dengan saya punya iman. Karena mereka-mereka yang diubahkan seperti itu justru berapi-apinya mereka itu luar biasa. Mungkin Bro David pernah merasakan seperti itu ya. Kadang-kadang saya sendiri malu, kita lahir besar dari Kristen, tetapi kita merasa zona nyaman, kita merasa terlalu aman, kita merasa terlalu meremehkan. Oh, saya sudah selamat kok. Saya sudah lahir besar di gereja, pengurus gereja, saya kasih perpuluhan. Tetapi apa Alkitab yang begitu tebal itu tulisnya hanya soal itu saja? Tidak. Bersaksi untuk kerajaan Allah. Dan tidak berhenti-berhentinya bersyukur. Ya, mungkin sekian kesaksian saya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Promosi, Bro. Promosi. Mantap, Bro. Sip. Promosi nih. Oke. Thank you banget. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung beralih kepada Bro David Caniago. Silakan Bro David. Oke, siap. Saya boleh doa 1 menit aja, setengah menit deh, boleh ya? Silakan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Hari ini aku mau bersaksi, kiranya Tuhan yang berbicara, bukan aku yang berbicara, bukan atas kekuatanku, tapi Engkaulah Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biarkan aku bersandar di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kawanku, teman-temanku dalam Zoom meeting ini. Bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan rencana-Mu. Amin. Suatu kebanggaan banget nih ya bisa bicara di sini, adanya Pak Jokowi. Makasih. Itu Pak Jokowi beneran ya? Oh bukan. Pertama-tama saya makasih banget buat Pak Bani yang udah undang. Sebenarnya saya kalau disuruh pembicara, bersaksi, saya selalu lempar sih sebenarnya. Saya lempar kalau nggak Pak Valen, kalau nggak Pak Daniel, siapapun. Karena saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa terlalu pintar lah untuk merangkai kata-kata seperti teman-teman semua punya kesaksian luar biasa. Saya durasinya berapa? 5 menit ya Pak? Pak Bani, Bani? 10? Tengah 5 aja? Oke. Saya punya kesaksian yang luar biasa banget bersama Tuhan sampai bisa saat ini sesuai tema surrender. Saya mungkin kita teman-teman bisa baca firman Tuhan yang bukan suatu kebetulan banget sih. Ini emang saya lagi pergumulkan di Lukas 10 ayat 38. Mungkin teman-teman udah lebih banyak tahu lah. Saya bacakan aja ya, bercepat durasinya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, firman ini benar-benar sesuai tema kita hari ini. Coba kita bayangkan pelan-pelan. Saya adalah ojek online. Ojek online yang nggak bisa menghasilkan lebih dari 1 juta untuk dari bulan 3 sampai sekarang. Bahkan sebulan pun untuk mencari sebulan 200.000 pun itu mustahil bagi saya. Karena belum bensin, belum apa segala macam. Dari Maret sampai sekarang, kalau bukan karena Yesus, saya rasa sih, wow. Saya bilang sama si Tuhan, Tuhan, Bapa yang baik, Engkau melihat anakmu ini tulus melayani, saya bilang gitu kan. Kalau emang aku murni untuk melayani Engkau, kayak kata Pak Valen kan, biarin aja Tuhan yang pusing gitu.
pada bulan Maret saya keinginan untuk recording. Saya bilang lagi, Tuhan, saya niat untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau menjadi pelayan-Mu. Ketika nanti saya sudah tidak di dunia ini, saya bisa melapor kepada Engkau Tuhan apa saja yang saya sudah lakukan. Terus hari pertama memang saya sendiri, dengan modal sendiri, dengan tekad niat sendiri, saya nggak peduli kiri kanan, saya hanya bilang saya mau. Ketika saya ada hasil dari rekaman itu, baru saya laporan dengan Pak Valen. Pak Valen, saya punya bla 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 lagu gini-gini, nggak pakai banyak bacot, langsung hajar. Oke, hajar, nggak usah banyak bicara. Terus Pak Valen, saya punya ide nih gini. Jadi semuanya tuh keren banget lah. Pokoknya semua Tuhan kabulkan dengan cara Dia sendiri, bukan dengan cara saya. Terus saya renung-renungkan lagi, Tuhan bagaimana dengan kehidupan keluarga saya? Saya bisa gak sih bertahan tanpa seorang ayah? Saya bilang itu. Bisa gak sih hari ini juga kebetulan, bukan kebetulan juga sih, kakak saya pisah dengan suaminya, dan suaminya sekarang dengan wanita lain. Yang paling parahnya lagi, suaminya sekarang menjadi muslim. Wow, berat banget bertubi-tubi. Terus saya bilang lagi, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Bagaimana dan gimana, saya udah nggak ngerti. Keahlian saya cuma ojek online, Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi teman-teman Full Gospel selalu mensupport apapun itu. Saya coba untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Nggak tanggung-tanggung. Ada beberapa pendeta dari Saifuddin Ibrahim, Ilham, ada Datuk Palopo, dari berbagai teman-teman di luar sana juga nge-support. Wah, saya bilang, saya siapa nih Tuhan sampai ditelepon kayak gini. Bahkan yang paling mujizatnya, saya nggak punya penghasilan apa sepeser pun dari si Gojek ini. Saya nggak tahu, sampai sekarang saya mencari tahu siapa yang mentransfer di ATM saya. Itu sih saya nggak ngerti. Padahal yang minta ATM nomor rekening saya tanyain. Kalau bohong, dosa, masuk neraka loh. Saya gituin sih kerjain. Ketika saya menjalani sebuah YouTube ini, saya hampir sama sih ceritanya dengan Bro Ray. Saya mengenal Yesus dari YouTube juga, dari kesaksian Pak Saifuddin Ibrahim. Dan dia saya tantang Tuhan, kalau emang Tuhan berkenan untuk dibaptis oleh beliau kan sekarang ada di Amerika, Tuhan saya nggak mau tahu, saya orangnya manja. Kalau manja sama Tuhan tuh layak anak dan bapak aja. Saya nggak mau tahu hari ini harus ada Saifuddin Ibrahim, saya nggak peduli. Dia tahu alamat saya, nggak peduli. Pokoknya kalau seandainya dia udah ada di rumah saya, baru saya percaya Yesus, saya bilang gitu. Tapi gimana ya, saya 2017 saya tidur, ya biasalah anak musik yang namanya metal, nggak lepas dari minuman, nggak lepas yang namanya alkohol, dan kita, ya saya nggak perlu panjang cerita lah, teman-teman lebih ngerti yang namanya dunia musik. Saya tidur hari pertama, hari kedua, nggak ada nih Tuhan nih, nggak ada nih Tuhan. Hari ketiganya itu saya tidur, tiba-tiba ada yang ketok rumah saya dari ibu-ibu bilang, Fit, kenapa Bu? Saya bilang gitu. Ada yang nyariin kamu, tinggi gede, orang Arab kali apa, mau ngapain? Wah, saya udah ngebayangin rentenir nih, tukang mau minta utang saya nih, saya bilang motor belum bayar nih. Aduh, saya bilang, saya udah pikiran jelek aja sih. Terus dibilang, orangnya ada di mana Bu? Di sana. Saya ngumpet. Saya ngumpet. Saya ngumpet. Gimana sih kalau didatengin debt collector? Ya udahlah, saya gimana caranya menghindar. Tahu-tahu saya lagi di rumah, diketok pintu. Ini ya yang namanya Daud. Saya lihat tinggi banget. Saya ngeliat pada saat itu sih si Saifuddin Ibrahimnya ya, tapi yang saya rasakan kayak bukan dia gitu. Kayak sosok seorang ayah. Jadi Tuhan Yesus itu tahu saya nggak punya kasih sayang dari ayah sampai sekarang. Saya orang Batak. Tapi saya tulang-tulang saya benci dengan saya sampai nama saya diganti. Makanya ada tuh kemarin di BF ada yang marga Segian, saya japri. Untungnya dia ngejawab. Kalau dia nggak ngejawab, sampai saat itu saya nggak bakalan tegur-tegur lagi tuh kalau sombong gitu kan. Tapi puji Tuhan, dia berkat Full Gospel, dia rendah hati sih, jadi mau jawab. Saya bilang, Tuhan, ini Tuhan nih rencananya, saya bilang. Nah, si Saifuddin Ibrahim ini nggak lepas di peluk saya. Dia ngeliat saya udah surrender, sudah berserah banget. Saya udah bilang, Tuhan, saya nggak bisa
ngomong apa-apa lagi. Saya dipeluk, saya lemes, tetap dipegang sama Saifuddin Ibrahim, dipeluk. Sampai sekarang saya kalau ketemu dengan Saifuddin Ibrahim, saya pasti diciumin. Pokoknya Pak Valen lebih tahu lah. Dia hanya bilang, saya jauh-jauh dari Amerika, cuman mau ketemu yang namanya Daud, kata dia gitu. Saya bukan Daud, saya David. Pada saat itu kan saya nggak ngerti. Kalau di bahasa Alkitab si David itu kan Daud gitu kan. Saya ngelawan gitu. Saya selalu meragukan akan kuasa Tuhan gitu lah. Oke, mulai hari ini kamu adalah anakku, kata dia. Kalau kamu nggak dikasih makan sama keluarga kamu, datang ke rumah saya. Wih, gokil banget nih saya bilang. Tahu aja sih si Tuhan ini, saya butuh kasih sayang, saya juga butuh makan. Bilang gitu kan. Jalan ke Bandung, nggak tahu apa tentang ketuhanan, saya nggak ngerti kayak gimana pelayanan, tiba-tiba saya langsung ditunjuk sama si Saifuddin Ibrahim ini untuk kamu melayani di sini. Tanpa dia ngelihat, saya udah langsung ke pojok. Dia ngeliat saya kan langsung ngobrol dengan orang gila. Saya juga gila sih saya pada saat itu kan. Dia ngomong apa saya nggak ngerti, yang penting saya cuci aja kakinya. Saya bersihin aja badannya. Kayak Pak Valen tuh sering tuh. Nyiapin urapan orang-orang yang besoknya meninggal, Pak Valen tuh jago. Jadi saya nggak kenal orangnya, saya cuciin aja kakinya. Saya bersihin debu dalam badannya, saya kasih makan. Di situ saya Ibrahim ngeliat, ya kamu orang dipilih, kata dia gitu kan. Dipilih apa? Saya nggak punya Tuhan. Jadi saya masih kayak nggak terima lah gitu. Tapi hati saya tuh semenjak saya udah dalam hati menerima Yesus sebagai Tuhan tuh saya langsung ke digerakkan Roh Kudus itu untuk berbuat baik. Mungkin teman-teman lihat saya berbuat baik, no, itu Tuhan Yesus yang ada di dalam diri saya. Saya kayak sebenarnya apa sih? Besok juga meninggal kan? Saya besok juga mati gitu kan. Saifuddin Ibrahim selalu memberikan saya yang terbaik. Kamu harus pergi ke Kalibata, di situ TU, di situ dia akan mengajar kamu kristologi. Sama Islamologi kan saya udah kelar, kata dia. Kamu harus kristologi. Nanti kamu ketika berdebat, ketika kamu bisa keluar pelayanan, kamu akan bisa melawan serangan-serangan balik mereka gitu. Oh baik, saya ke Pastor Joseph TU, satu-satunya pastor yang saya bilang agak sedikit serem sih menurut saya. Tapi saya belajar walaupun hasilnya tidak sesuai apa yang saya harapkan, tapi setidaknya Tuhan udah memberikan kuliah secara gratis. Oke. Sampai di kampus itu, namanya kampus Kalem di Kalibata City, saya udah diajak sama Pak Valen sebenarnya untuk ikut full gospel hampir setahun. Saya menolak karena saya tipe kalau orang setia gitu. Saya pengen beres dulu satu, habis satu beres baru yang lain. Cuman saya nggak ngeh gitu. Pokoknya saya Pak Valen ngajakin terus, itulah tuh pelayanan seorang Pak Valen sampai saya bisa sampai sekarang berkat beliau tuh Pak Valen. Tepuk tangan dong buat Pak Valen dong, boleh nggak? Boleh. Jadi Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus itu benar-benar keren banget. Apa yang saya butuhkan sebenarnya Tuhan udah sediakan. Kok pada diem semua nih? Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran. Oke. Lanjut. Siap. Jadi gini, di COVID ini kan saya banyak pelayanan di luar, banyak orang yang bertanya-tanya, Kak David, bahkan nggak usah orang luar, orang full gospelnya aja nanya mulu, namanya siapa tuh kemarin, Yosef. Dia belum kenal belum apa langsung nanya kayak curhat gini, sampai kapan sih COVID ini? Lah saya bukan Tuhan, saya bilang gitu kan, saya bukan siapa-siapa, saya bilang. Saya hanya berjalan kok lama banget ya, ini berarti udah ngeluh kan, tapi nggak tahu kenapa saya bisa bacakan ayat firman-nya. Ini benar-benar apa ya, bukan atas kehendak saya untuk menyampaikan firman ini. Mungkin teman-teman akan bisa merasakan apa firman apa yang saya ucapkan ini sesuai dengan firman Tuhan, apa roh teman-teman bisa tertolak atau enggak, teman-teman yang bisa mengerti ya, karena ini sangat penting banget. 1 Timotius 6 ayat 8. Saya hanya bilang, saya bacakan aja biar cepat ya. 1 Timotius ayat 6. Teman-teman mohon direnungkan banget. Di sini simple loh. Gampang banget. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah tuh Paulus. Wah, gila. Kok ada ya firman Tuhan begini ya? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Di situ tadinya saya firman Tuhan ini hanya untuk si Joseph ini gitu. Tapi tiba-tiba firman ini sampai saya bawa-bawa kemana, ke pelayanan manapun gitu. Ketika ada di gereja, dimanapun, selalu ditanyakan, Fit, kok lo bisa happy sih? Kok lo bisa ini sih? 1 Timotius 6, bro.
Saya bilang gitu aja, 1 Timotius 6 ayat 8 bro, itu aja baca. Tapi jangan baca 9 sampai 10-nya kalau nggak kuat, saya bilang gitu. Karena di situ kan keras banget, ayat 9 sampai 10-nya itu keras banget. Nanti kamu takut tersinggung karena dia orang kaya gitu kan. Yaudah, next. Dan terbentuknya YouTube ini benar-benar total surrender banget sih. Saya benar-benar merasakan, Tuhan, saya bilang ini. Saya udah bikin channel YouTube 5 kali, Tuhan, saya bilang. 5 kali, Tuhan, saya nggak berhasil, Tuhan, saya bilang gini. Harusnya kalau bikin channel YouTube ini kan harus ada alat, kru, tim, dan alat segala-galanya. Kenapa nggak Pak Halim aja yang lebih kerenan, dia punya alat semua, saya bilang gitu. Kenapa nggak teman-teman Nicholas aja? Kenapa yang saya kalau ada panggilan itu selalu saya lemparkan. Saya nggak mau, Tuhan, saya nggak mau. Sakit. Saya harus tersenyum, saya harus tertawa, sukacita di depan orang yang saya layani. Padahal, contoh kecilnya aja, saya memberikan sembako kepada orang, mohon maaf nih, ada Ferry juga nih ya, minimal mereka punya mobil dan rumah sendiri. Terima kasih banget sama Full Gospel. Itu keren banget. Full Gospel. Saya harus senang dan harus memberikan wajah yang cerah. Padahal saya sendiri, saya bilang, kok bisa ya? Orang di Full Gospel keren banget ya. Saya kasih sembako ini, punya mobil. Saya pergi, punya mobil. Saya pergi ke sana lagi, punya rumah sendiri. Wih, udah itu ada yang ngomong gini lagi, kok ini terus sih sembakonya? Aduh, saya bilang, apa harus saya tempeleng ini? Saya kadang bilang sama Tuhan, saya nggak mau pelayanan kayak gini, saya bilang. Saya maunya yang nggak saya nggak mau apa ya? Saya harus tersenyum, harus sukacita. Yang sebenarnya hati saya itu kadang bilang, Tuhan nggak ngelihat apa? Saya ini satu-satunya laki-laki di rumah, saya bilang, harus menghidupi 4 kepala, saya bilang. Tapi Tuhan kayak bilang, asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu terus di pikiran saya. Asal ada makanan, pakaian cukup. Asal ada makanan, pakaian cukup. Itu ya sembilan jalan. Asal pakaian cukup. Oke Tuhan, oke. Saya bilang, next ke channel YouTube ya. Saya bilang, Tuhan, channel YouTube saya udah 5 kali saya bikin. Pertama, komunitas Jarum Super. Itu kan gede banget. Kedua, komunitas band indie, itu gede banget. Mungkin Pak Valen ngerti yang namanya band indie, ada Ari Lasso, semua itu gede banget. Terus ada komunitas dari gereja, itu gede banget juga. Ada komunitas youth, itu juga gede banget. Saya bilang yang terakhir, yang ke-6 ini, Tuhan, ini kalau seandainya saya bikin channel YouTube ini, kasih tanda lah, apa kek, saya bilang gitu. Saya buat. Thank you banget, beli tepuk tangan dong buat Pak Halim. Wih, dia mau support saya, rumahnya boleh diliput di situ. Yang tadinya saya bikin, kalau untuk bikin channel YouTube itu kan, yang penonton itu ya 10 lah, paling banyak itu dulu. Tapi sekarang belum ada sebulan, penontonnya udah ratusan lah, saya nggak bisa ngomong, udah 300 lebih sekarang. Jadi saya bisa ngebayangin teman-teman ya, bisa mohon doa. Emang sih nggak dipungkiri, saya butuh duit juga. Saya butuh duit bukan untuk macam-macam kok. Saya butuh duit untuk pergi ke Yerusalem. Itu aja permintaan saya sama Tuhan. Tuhan, sebelum saya meninggal, sebelum rapture, saya pengen banget ke Yerusalem, ngeliat tapak tilas, ngeliat Tuhan, saya bilang gitu. Saya langsung kebayang kalau seandainya iklan udah masuk, satu iklan 20.000, nggak usah 20.000, 10.000 dikalikan 300, teman-teman bisa saya traktir makan bakso sampai kenyang, sampai keluar dari hidung baksonya. Kalau bisa teman-teman saya traktir semuanya ke Yerusalem bareng-bareng. Kenapa enggak? Apakah saya salah kalau untuk mentraktir teman-teman yang lebih kaya dari saya untuk saya ajak ke Yerusalem? Enggak kan? Jadi teman-teman mungkin nggak perlu banyak panjang lebar. Saya hanya butuh firman itu aja sih yang tadi. Si Maria itu bener-bener banget si Maria itu. Dia nggak butuh pekerjaan dia nggak butuh yang lain-lain. Ketika ada Yesus, kalau kita duduk di warteg mungkin berbelah-belah, si Maria nggak butuh. Si Maria cuma duduk di kaki Yesus. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Saya lebih-lebih lagi, setiap saya mendengar orang bernyanyi, walaupun suaranya jelek, walaupun kaset kusut, saya kalau udah dibilang untuk memuji menyembah, saya langsung terbawa aja sih gitu. Jadi yang paling kerennya lagi yaitu si Maria, nggak peduli perkara apapun dia
dia hanya satu yang dia mau. Dia hanya duduk di kaki, bukan di dada, bukan di samping, bukan di belakang. Jadi itu yang saya bikin mindset saya di kaki Yesus. Udah itu aja sih. Nah, ini kesaksian yang terakhir banget, bukan suatu kebetulan, bukan suatu apa. Saya di grup baru BFAM itu, saya bilang, mengenai rapture Tuhan lama banget sih datangnya gitu kan. Dan bukan suatu kebetulan juga, saya, Pak Vincent, teman gereja, anak youth-nya semua sama-sama mengatakan, mungkin teman-teman di sini merasakan juga kali ya, Yesus tuh udah deket banget. Yesus sudah deket banget. Saya nggak nakut-nakutin, saya nggak bikin ekstrim. Yesus sudah deket banget. Karena sesuai Alkitab banget, Pak Vincent tadi ngasih tahu, perjalanan dari Adam sampai Abraham itu 200 tahun. 2000 tahun. Dari Adam sampai Abraham 2000 tahun. Ini Pak Vincent keren banget tadi ngasih tahu. Dari Abraham sampai ke Yesus itu 2000 tahun. Nah, dari Yesus ke akhir zaman ini udah 2000. Jadi teman-teman, Alkitab itu ya dan amin. Kita sama-sama merangkul deh. Kita sama-sama menjangkau jiwa. Bukan satu kebetulan banget di sini. Tadinya saya nggak percaya dengan apa yang saya rasakan kalau Yesus itu dikit lagi datang. Karena saya bilang, enjoy aja. Yesus lama kok datangnya. Leha-leha aja dulu. Tapi kalau udah dikasih tahu dari Pak Vincent, dari Bu Gembala saya, dari teman-teman youth saya, dari teman senior saya, semua berbarengan, dan apa yang dikatakan Pak Vincent 100% percis sama banget. Dan pulau-pulau yang di perjanjian di Alkitab itu Indonesia semua. Dan kita punya DNA Yesus itu kencang banget. Jadi saya rasa kesaksian saya mungkin sampai di sini dulu kali ya. Next ke depannya saya mohon banget bantu channel saya bisa berkembang. Nanti kita bisa merangkul jiwa. Misalkan ada yang nanya full gospel di mana. Misalkan di Bro Nicholas ada di mana nih sekarang nih? Di Tangerang. Saya bilang ada chapter di Tangerang. Saya kirim ke Bro Nicholas. Kalau emang benar-benar mau menjangkau jiwa ya. Saya bukan menggurui. Misalkan ada di chapter Bro Bani di Jakarta Pusat. Karena channel YouTube saya udah banyak banget yang nonton, dan itu orang-orang Muslim juga, siapa tahu nanti ada jiwa, saya kirim lagi ke Bro Halim, saya kirim lagi Pak Jokowi, siapa sih nih, Bu Beni ya. Ya pokoknya semuanya bakalan dipakai Tuhan bareng-bareng. Mungkin sekian dan terima kasih, dukung terus saya bisa sehat, saya bisa kuat dengan situasi seperti ini. Sebenarnya saya nggak mau pelayanan ini, tapi saya berjalan terus. Thank you. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ya, teman-teman Takul. semua. Amin. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Amin. Amin. Banget buat Amin. Reno dan Bro David. Satu pesan saya ya. Bro David, kalau Anda udah sukses di YouTuber, jangan lupa sombong ya. Jangan lupa tetap pelayanan kepada Tuhan. Dan jangan lupa kita semua subscribe pasti link-link YouTube-nya daripada Bro David, Bro Reno, kita pasti akan dukung semuanya. Bro Reno sendiri juga hutangnya pasti akan terlunaskan nanti, percaya aja. Amin. Oke, kalau saya lihat dari sharing-sharingnya kalian berdua ya, saya lihat bahwa kehidupan itu sungguh keras banget ya. Ada nggak sih pengalaman mungkin yang paling berat banget gitu, yang kalau Bro David mungkin pasti banyak ya. Dari Bro Renold, pengalaman yang sangat berat sekali dalam kehidupan pasti banyak. Bro Renold ya. Terus dari prakteknya, dari Surrender All yang Bro Renold praktekkan itu bagaimana ya Bro? Jadi pengalaman apa yang paling berat yang pernah dialami oleh Bro Renold di dalam masa dari umur sampai sekarang? Bisa ceritain sedikit nggak Bro? Sebenarnya hidup masa kecil saya sih dari awal sampai sekarang sih menyenangkan sekali, hampir tidak pernah susah sih sebenarnya. Yang paling susah itu ya itu dikejar-kejar debt collector. Dari yang sebelumnya punya begitu banyak uang, terus tiba-tiba dikejar debt collector itu ya mungkin bagi saya itu sebuah penghinaan yang sangat ultimate sebenarnya. Tapi waktu itu saya setelah mengenal Tuhan, entah kenapa utang saya tidak berkurang, tapi kok rasa damai-damai saja ya. Sekarang pun masih banyak utang, tapi kok I'm fine gitu lah. I don't care anymore. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih.
Oke, terus yang tadi cerita mengenai berat badan itu dari 70 dari berapa? 140 ya ke 70 ya? 115 ke 77. Oh, 115 70. Itu dalam rangka apa, Bro? Diet atau mungkin ada dalam kesusahan atau apa gitu? Kesusahan sampai kurus segitu banyak. Dah lah, Iya. itu untuk kesehatan aja. Karena untuk kesehatan. mimpi saya jauh banget. Saya pasti dengan sehat, dengan seizin Tuhan, saya pingin untuk bisa selalu kuat menemani anak-anak saya sampai mereka sudah dewasa nantinya. Dan kenapa saya mau ribut soal Tuhan Yesus ini, saya pingin di surga. Itu aja. Oke, daripada aku yang nanya terus, Bro Simon ada pertanyaan nggak? Kita tanya kedua tokoh ini nih, Bro. Kalau gue sih tadi dengar-dengar menarik ya dari Bro David. Gue kalau mendengar Bro David tadi itu di kepala gue langsung Bro Billy staf khususnya Presiden, Billy Mambrasar, yang bagaimana dia juga nggak bisa makan, terus juga kuliah di ITB, sampai juga meninggalkan perusahaan minyak, dipilih presiden, seperti itu ya, pilih Pak Jokowi, Insinyur Jokowi yang ada di sini. Itu sangat luar biasa. Cuman yang gue mau tanya kepada dua ini kan sudah melakukan namanya turning point nih, panggil Tuhan, terus untuk menemukan hidupnya kita itu sebagai apa. Nah, sekarang gue mau nanya nih sama dua orang ini, sama brothers yang paling bahagia dunia. Boleh nggak share satu persatu, life purpose-nya kalian itu apa sih? Itu aja sih. Life purpose setelah dipanggil Tuhan. Nah, ini kan tadi udah cerita turning point-nya pada saat ada masalah ini, terus Bro David juga ada masalah ini. Nah, sekarang gue mau nanya nih, boleh nggak sharing ke kita, kira-kira life purpose yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya brothers kalian itu apa? Itu sih bro, pengen dengar nih. Lifestyle apa gimana sih? Life purpose, jadi tujuan hidupnya Bro David di dunia ini ngapain sih? Apa pengen tahu sih, Udah Tuhan Yesus, nggak ada lagi. Udah Tuhan Yesus. Kalau saya jawab duluan deh, karena langsung Roh Kudus yang jawab ya kan. Karena saya hidup nih, saya juga bingung, saya ayah dari mana. Saya bilang Tuhan, kok saya bisa berat banget, saya bilang. Saya nggak dapat kasih sayang dari keluarga, dari perempuan, dari cowok, saya bilang gitu kan. Kok bisa gini saya hidup Tuhan, saya bilang. Tujuan saya hidup apa sih, saya bilang. Sampai umur 2017 kemarin saya baru terima Yesus tuh karena saya banyak perjumpaan dia, baru di situ saya full banget. Saya mau makan, saya mau nggak mau makan, saya hidup di jalanan, tidur bareng di kolong jembatan. Pak Valen tahu sendiri saya apa yang saya lakukan. Yang penting saya hanya untuk melayani Tuhan. Selebihnya nggak. Saya nggak punya apa, ijazah nggak punya, pekerjaan nggak punya, ojek online andalan. Saya hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang, dari Maret sampai sekarang, saya nggak punya penghasilan sedikit pun. Kalaupun saya punya sampai bisa berkontrakan, bisa segalanya, itu berkat Tuhan. Karena dia mempekerjakan saya jualan tisu, jualan bawang, jualan jeruk. Saya nggak tahu dari Pak Halim ngasih uang tip gede banget. Saya bilang 100.000 gede banget. Pak Halim ngapain sih, kalau standar itu gede banget bagi saya. Jadi kayak gitu saya kumpulin satu orang, jadi sampai saya bisa bayar kontrakan, bisa sampai sekarang. Jadi tujuan hidup saya ini awalnya hampa, kosong, nggak ada apa-apa. Saya dikeluarin dari gereja, saya saya bilang gereja aja menolak saya bilang kalau bukan full gospel mungkin saya udah gila lagi kali, saya bilang gitu. Jadi buat Tuhan sih, semuanya saya udah tulis di materai juga, nyawa dan hidup saya, kalaupun saya kenapa-napa di jalan, jangan khawatir, saya sudah sama Yesus. Semuanya, keluarga saya bilang gitu. Saya udah tulis materai. Hari ini saya kan suka berdebat juga. Saya sering sharing dengan Pak Valen. Saya di warteg duduk, ada orang muslim yang nggak ngerti ketuhanan, saya nyerocos aja mulut saya ngerocos, saya nggak peduli. Dia sebelum ngomong, saya udah ngomong duluan, sampai keluar hidung saya nasi pun saya terus ngomong, sampai saya berselak batuk pun saya ngomong, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak peduli. Di YouTube saya juga pada saat nanti saya bilang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu perintahnya yang Yesus sampaikan kepada saya. Saya harus menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya. Walaupun saya nggak baptis, saya harus menjangkau jiwa apapun yang terjadi. Mungkin itu kali bro, saya nggak tahu lagi. Siap, berarti ada menjangkau jiwa sama melayani Tuhan ya. Mantap, thank you bro.
Kalau dari satu lagi, Bro Reno, gimana Bro? Kalau dari saya purpose driven life ya. Jadi mungkin sampai saat ini saya belum tahu mau dibawa kemana. Kadang saya dituntun ke full gospel ini pun juga setelah saya menghindar kan ternyata ada di sini. Jadi sebenarnya sih saya mengalir aja. Wes, Tuhan mau suruh bikin apapun, mau kemanapun, seperti apa saya ikut aja Tuhan. Ampun, saya ikut saja. Jadi mungkin seperti itu ya, entah mau disuruh melayani Tuhan, entah mau jadi pendeta atau apa, saya tidak peduli. Pokoknya kayak tadi pagi saya upload di sosial media, so I'm so sorry. Soalnya kalau Yesus sudah masuk ke pikiran dan hati saya nggak bisa diem, saya cerewet terus soalnya. Mungkin ya itu karunia cerewet itu mungkin cocok jadi pembicara kali. Pengen ngomong terus ya. Wah, keren. Teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Ini sih kesaksiannya sih boleh lah. Maksudnya menguatkan sekali buat kita semua. Bro Halim. Nggak nanya, boleh nggak? Apa? Nggak boleh. Boleh nggak? Komentar dong. Nggak nanya. Komen. Bro. Gue mau ada pertanyaan bro buat Bro David. Bro David, gimana punya mentalitas nggak jadi victim? Ya, kalau tadi saya dengar pengalamannya, experience-nya, gampang banget untuk play victim. Saya ini kondisi saya susah, saya play victim aja deh. Saya nggak mau berusaha, saya nggak mau berdoa, bisa kan, gitu kan? Yang lain orang diberkati enak, saya kok diginiin Tuhan, nggak adil gitu. Itu spiritnya gimana gitu. Itu yang saya benar-benar admire sih, kagum gitu. Kadang saya agak gimana gitu ngelihat orang yang oke, tapi play victim gitu. Sedangkan Anda dengar dari kondisinya ini kondisi susah gini. Tapi tetap bisa dihadapi dengan senyum, malah bakal bisa influence atau admire other people. Ini yang luar biasa ini gitu. Saya ingin tahu gimana supaya saya bisa mempelajari juga, mungkin teman-teman bisa belajar juga. Oke, saya boleh jawab ya. Tadinya saya juga nggak kayak gini, bro. BRS, bro Billy. Saya juga tadinya, saya bilang, ateis sama saya, Reno. Di bokap Muslim, saya bilang, nyokap begini. Saya bingung Tuhan milih yang mana. Saya bisa sampai sekarang tersenyum sukacita. Saya nggak tahu apa yang di dalam hati saya. Ini selalu diingatkan dengan Tuhan tuh kayak mungkin agak aneh didengarnya ya. Tuhan tuh kayak bilang gini ke saya, makanya saya sampai sekarang bisa seperti ini. Ini dalam mimpi saya pernah dengar banget waktu saya kecelakaan motor apa siapa, tapi selalu mendengung hati dan pikiran saya. Dia cuma ngomong gini aja. Saya sih rasa ini si Yesus yang ngomong ya. Dia cuma bilang, saya nggak bisa hidup tanpamu. Itu saya paling dengar banget. Waktu saya kecelakaan atau waktu saya tidur, saya nggak tahu kapan. Pokoknya dia hanya bilang, saya nggak bisa hidup tanpamu. Suara ini lembut banget. Bayangin kalau seandainya Yesus ngomong gitu ke Bro Billy. Billy, Yesus ngomong gini, saya nggak bisa hidup tanpa Bro Billy. Di situ saya langsung kayak, wow, saya bilang. Tandanya apa nih kalau dari Tuhan, saya bilang gitu. Saya bilang gini sama Tuhan, saya mau dibaptis sama kiai. Saya mau dibaptis sama orang nomor 1 di Asia Tenggara deh. Saya mau ke sekolah Alkitab gratis. Saya mau semua apa yang saya harapkan itu dicukupi. Kayak sekarang YouTube ini sekarang dicukupi oleh Pak Anton, gitar dicukupi Abirama, Pak Valen dengan semuanya, Bro Halim belum lama, baju saya semuanya. Jadi saya tuh kayak didandanin Tuhan. Pokoknya Bro Billy, intim aja deh dengan Tuhan deh. Coba alamin. Bukan saya menyarankan Bro Billy untuk susah, enggak. Coba lebih intim lagi. Jangan sampai Bro Billy apa yang saya alami. Pokoknya ini aja deh, hubungan intim dengan Tuhan. Itu aja. Pasti enak kok. Renungkan siang dan malam kayak Joshua bilang, siang dan malam. Renungin aja siang dan malam. Kayak orang stres tuh, kayak Bro George tuh. Nyanyi, penyembahan kayak gitu. Awalnya sih kelihatan aneh, tapi lama-lama Bro Billy akan mendengar suara Tuhan. Bener-bener jernih banget. Hati itu bakalan digerakkan banget. Bro Billy bakalan sukacita, beban diangkat beneran.
harusnya saya hari ini udah meninggal nih kalau dibilang kata kasarnya ya. Bayangin aja saya makan jarang. Saya lebih kepada orang lain yang saya terpaksa harus saya bongkar Bro Mas. Mohon maaf, makanan yang dari chapter kalau sisa itu saya bagikan ke orang-orang jalanan. Mungkin hari ini saya pokoknya saya nggak bisa ngomong Bro Billy, sorry. Saya emosi banget. Pokoknya renungkan Yesus siang dan malam. Itu aja Bro Billy. Ya, udah. Oke, thank you banget. So touch. Keren. Ini jadi memberikan suatu masukan buat kita semua bahwa di saat pandemi seperti ini pasti banyak orang kesusahan ya. Ada yang lebih susah dari kita, banyak. Tapi apa sih reaksinya kita? Kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri, pasti nggak akan bisa. Itu udah sangat yakin banget. Seperti yang tadi saya bilang, pada saat Petrus melihat Tuhan di laut gitu ya, itu dia bisa bilang bahwa kamu jangan takut gitu. Saya melihat bahwa ini satu sharing yang luar biasa buat kita semua, memberikan kekuatan buat kita semua. Karena saya percaya di sini semua juga mengalami kesusahan, baik itu dalam usaha, kerjaan, ataupun banyak hal yang mungkin bisa kita petik dari setiap kesaksian-kesaksian yang ada di Bro David dan Bro Ray ya. Oke, teman-teman, kita mau akhiri chapter pada malam hari ini. Mau kasih komentar boleh nggak? BHK. Mau kasih komentar boleh nggak? Tadi bilang katanya Anda nggak mau. Saya kan saya bilang nggak mau nanya, bukannya nggak mau kasih komentar. Oke, saya hari ini senang sekali ya. Maksudnya perkembangannya Full Gospel Bundaran HI ini sangat ini ya. Tuhan itu sangat bekerja sekali di Bundaran HI, terutama di Bundaran HI 8 sama Bundaran HI 12 ya. Kalau saya lihat bukannya saya membandingkan gitu, tapi yang signifikan mungkin karena para membernya itu yang mau tulus melayani. Makanya saya bilang pelayanan itu bukan hanya untuk orang miskin. Pelayanan itu bukan hanya untuk orang miskin. Sekali lagi, orang kaya pun juga mesti dilayani. Ya. Semua harus dilayani. Kita nggak bisa lihat itu kaya atau itu miskin atau itu menengah. Tidak ada perbedaan seperti itu. Jadi jangan membedakan Anda dengan orang lain. Karena semuanya sama. Jadi semua itu perlu dilayani dan jangan merasa, oh saya kok nggak bisa sama seperti dia ya pelayanannya. Tidak, karena Tuhan memberikan talenta kita masing-masing, men. Tuhan sudah kasih kita masing-masing. Porsinya, kamu harus melayani seperti itu. Kamu harus melayani seperti itu. No. Jadi jangan melihat orang itu seperti, oh kok dia seperti itu ya. Dulu saya seperti itu, tapi sekarang saya tidak. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu sudah memberikan talentanya masing-masing. Tuhan pasti akan memberkati semua orang yang benar-benar dengan tulus melayani dia. Asal jangan ada apanya, harus apa adanya. Jangan ada apanya. Jadi benar-benar tidak ada di dalam otak Anda itu, otak kita itu melayani itu ada embel-embelnya. Harus Tuhan, fokusnya ke Tuhan deh. Yes. Komitmen, taat, setia, itu cukup. Sebenarnya Tuhan cuma minta itu. Apa sih yang diminta Tuhan? Cuma itu. Orang lu waktu lahir aja nggak punya apa-apa kata Tuhan. Yang diminta cuma itu doang. Taat, komit dan setia sama dia kok. Nggak ada. Yang lain dia udah siapin semuanya. Tadi David juga bilang bahwa 1 Timotius 6 ayat 8 bahwa cukup makan sama apa? Pakaian. Baju. Pakaian. Iya. Terus kapan kayanya, Fit, kalau begitu, Fit? Bro, itu ayat selanjutnya ada. Kalau saya bacakan nanti tersinggung Bro Halim. Itu parah banget. Itu saya udah tahu. Oh, iya. Bro Halim pasti akan jawab seperti ini. Oke, saya tantang, saya bacakan. Baca. Berarti Bro Halim nggak pernah baca Alkitab ini. Wis. Oke ya. Saya bacakan ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Kan saya udah bilang, saya jangan ditantang. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang berhampa. Dan yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10-nya, saya nggak peduli, mau Bro Halim siapapun harus mendengarkan firman ini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Wow. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. So sorry Bro Halim, my senior. Bukan saya nggak mau kaya. Biar Tuhan yang memberi kekayaan. Betul. Itu Alkitab. Berarti memang gue mau mancing lu supaya keluarin tuh ayat. Bisa ngeles. Kenal lu dipancing lu. Bisa ngeles ya. Tetap senior selalu menang sih. Emang guru selalu menang sih. Dia mah nggak mau ngalah. Keren. Oke. Berarti benar ya, itu berarti bukan apa adanya, bukan ada apa aja, berarti apa adanya. Melayani itu apa adanya. Iya, saya lihat sih David pelayanannya hebat. Itu aja sih. Salut semuanya ya. Salut, di sini salut. mudah-mudahan Buat chapter English chapter bisa Nicholas bisa mengikuti kita chapter Budara 8 dan 12 ya. Amin. Sama-sama no. Tuhan Yesus yang nomor satu. No, enggak. Tuhan Yesus. Kita semua saling dukung. Oke, Ya, teman-teman, teman-teman, kita saling mendukung ya di seluruh Ya. chapter Bundaran HI. Jadi chapter-chapter yang lemah, mari kita support supaya dia tetap on fire. Dan penting banget. Makanya kenapa 12 selalu on fire? Karena baik Halim, saya maupun Vincent dan siapa lagi yang sudah tidak di 12, tapi kami masih tetap support 12. Baik offline maupun online. Itu yang dipentingkan sih, komitmen, kembali lagi komitmen. Thank you. Oke, thank you para senior semuanya yang sudah mendukung. Kita mau akhiri chapter pada malam hari ini. Doa penutup akan dibawakan oleh Bro Billy. Bro Billy bisa doakan Bro David dan juga Bro Reno yang sudah sharing pada malam hari ini. Ya. Doain gue dong, bro. Selalu Pak Bisi. Apa Pak? Doain apa Pak? Doain gue dong. Pasti, Bro. Bisa kaya. Jangan males. Oke, teman-teman. Karena udah jam 9.30, Ya. Chapter yang luar biasa. Mari kita tutup bersama-sama kedamaian sejahtera kita dengan doa supaya kita bisa tidur dengan enak dan nyenyak malam ini. Mari kita berdoa. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang sungguh baik. Engkau begitu mulia, Tuhan mengumpulkan kami. Tuhan, bersama-sama Tuhan, beberapa orang walaupun kami tidak dapat bertemu Tuhan, tapi kami terkonek Tuhan dari perkumpulan ini Tuhan, kami dari berbagai kalangan Tuhan, berbagai pemikiran, tapi Tuhan bisa mempersatukan kami. Sungguh indah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesaksian-kesaksian-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan, Bro Reynold Tuhan, untuk segala pergumulannya. Terima kasih atas keberaniannya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kesaksian Tuhan, menguatkan Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan segala permasalahan keuangan finansial, bukan hanya untuk bisa go through itu Tuhan, tapi mempunyai kekuatan Tuhan untuk menjalankan juga Tuhan. Kepada Bro Daud juga Tuhan, berkati Tuhan segala sukacita, damai Tuhan, keapiannya Tuhan, benar-benar mengilhami kami semua Tuhan untuk ingin melayani-Mu lebih dari kami Tuhan. Kami sangat malu Tuhan bila kami tidak bisa berbuat lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan juga sebagai teman-teman Tuhan semua Tuhan, Bro Noldi, Bro Krishna, Bro Marli Yahya Tuhan yang telah join Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bro MP Tuhan yang selalu membakar komitmen kami Tuhan. Bro Ferry Serang Tuhan juga Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati hatinya Tuhan, dan Bro Halim Tuhan sebagai ekspisi Tuhan dari chapter ini Tuhan, Engkau yang melihat pemikirannya, hikmatnya Tuhan telah diubahkan Tuhan. Bro Nicholas Tuhan yang sebagai presiden chapter juga berikan hati Tuhan, ingin percaya juga Tuhan, dan Bro George Tuhan berikan kesehatan Tuhan, berikan hati Tuhan. Bro Nicholas juga Tuhan sebagai host Tuhan, terima kasih atas kesetiaannya Tuhan di PHI 12 Tuhan, berkati juga keluarganya Tuhan, istrinya Tuhan yang akan anak semuanya Tuhan. Juga Tuhan kepada Bro
Simon juga Tuhan, berkati Tuhan segala pergumulannya Tuhan, segala pelayanannya Tuhan, Tuhan yang menambah-nambahkan Tuhan, Bro Bobby, Bro Peter juga Tuhan, Bro Chandra, Bro Arman yang sekarang posisi lagi bekerja Tuhan, berkatilah Tuhan, di site Tuhan untuk proyeknya juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Bro Mars juga Tuhan, berkatilah kesehatan Tuhan, keluarganya Tuhan. Ibu Magdalena Tuhan, berikanlah umur yang panjang Tuhan, agar sehat-sehat Tuhan, agar anaknya Tuhan berbakti Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan juga kepada Bro Roy juga Tuhan, berkatilah Tuhan juga Tuhan, untuk segala usahanya Tuhan, asuransi Tuhan, hatinya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Dan last but not least Tuhan, kami semua bersatu hati Tuhan, berdoa kepada Pak PC Tuhan, semoga Presiden Chapter BHI 12 Tuhan, keluarganya Tuhan diperkuat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas chapter hari ini Tuhan, segala letih, kelelahan Tuhan dari kami seharian Tuhan, akhirnya kami dapat tutup chapter ini Tuhan, agar beristirahat dengan pulas Tuhan pada malam ini Tuhan, sehingga besok Tuhan dapat memuliakan-Mu kembali. Ingatkan Tuhan hikmat itu Tuhan. Thank you Lord. Amin. Thank you. Yuk, kita foto. Thank you. Di foto ya. Bro Niko, di foto ya, Bro. Ya, ayo kita foto dulu. Buka dulu semua dong. Tolong dinyalain semua. Ferry Oi. Dibuka dong Ferry Oi. PDS, Jokowi. Hai Bob. Ini kayak nggak berasa ya digajem ya. Family PDS siapa? Pak PDS, Pak Chandra. Yuk, foto. Ada Jokowi, ada Ganjar dong. Ayo silakan ditunggu. Nah, sama gitu bro. Udah semua? Kembali Natiu. Belum tuh. 1, 2. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke. Thank you semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Thank you semuanya. Terima kasih, Bro David. Makasih ya. Buat sharingnya, thank you Valer, semua. Mama, semuanya. Bro David, Bro Reno. Makasih. Thank you, Bro Haka, Pak Noldi. Semuanya thank you. Thank you, Pak Reno. Pak David. Bro Marley. See you next week. Tutup ya.